Shalom, Puji Tuhan. Kita mau lanjutkan pelajaran minggu kemarin. Ada beberapa yang gak hadir minggu kemarin. Kita akan rangkum dengan cepat apa yang kita pelajari minggu kemarin dan kita akan lanjutkan. Topiknya adalah Yerusalem baru. Ya, topiknya adalah Yerusalem baru. Kiranya firman ini betul-betul digenapi dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya kita mau baca mengenai Yerusalem baru ini di Wahyu 21 ayat 2, ayat 9, lalu ayat 10. Saudara dulu, lalu saya, kita yang terakhir sama-sama baca. Wahyu 21 ayat 2, 1, 2, 3. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadamu kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Nah, jadi Yerusalem baru adalah perumpamaan yang sangat sangat penting, tidak boleh kita lewatkan. Ya, dikatakan Yerusalem baru bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, apakah ini hanya berlaku kepada saudara semua, perempuan yang belum menikah saja? Ya, ini perumpamaan. Jadi Yerusalem baru adalah pengantin perempuan, ya, yang bersiap untuk masuk ke perkawinan dengan suaminya. Siapa suaminya? Dikatakan pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, jadi mempelai Tuhan Yesus. Siapa mempelai Tuhan Yesus? Saudara dan saya. Nah, jadi kalau kita lihat Yerusalem baru, ini adalah pengantin perempuan anak domba masing-masing kita. Ya kan? Pengantin perempuan anak domba masing-masing kita. Nah, lalu pertanyaannya, pengantin perempuan ini itu siapa? Ya, bukan semua orang kan? Itu adalah gereja, jemaat kudus. Ya, pengantin perempuan, Alkitab mengajarkan itu adalah gereja, jemaat kudus. Pengantin laki-laki, anak domba, ya jelas adalah Yesus Kristus. Maka dari itu di Efesus 5 ayat 31 sampai 32, suami istri yang dimaksud adalah istri adalah gereja, terjemahan aslinya. Saudara dan saya ada gereja, jemaat, lalu mempelai laki-laki adalah Yesus Kristus. Yerusalem baru adalah saudara dan saya. Nah, jadi melalui pelajaran Yerusalem baru ini, dengan dikasih tahu Yerusalem baru ini seperti apa yang ciri-cirinya, apa karakternya. Nah, dari perumpamaan-perumpamaan ini sedang berbicara tentang saudara dan saya. Kita sebagai mempelai perempuan Yesus Kristus itu, betul nggak mempelai perempuan Yesus Kristus yang sejati itu seperti apa? Ya bukan hanya sekedar saya percaya, saya amini, saya mempelai perempuan Yesus Kristus, amin, haleluya. Udah cukup gitu aja. Nah, tapi ada yang Alkitab catat. Siapa Yerusalem baru? Yaitu saudara dan saya. Nah, melalui ini kita bisa introspeksi, kita bisa bercermin. Apakah aku Yerusalem baru atau enggak? Ya, melalui firman ini Tuhan mau menuntun kita. Kita betul-betul jadi Yerusalem baru, yaitu jadi mempelai pengantin Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari antara 10 pengantin ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh berpikir, ya saya adalah mempelai. Tapi akhirnya ditolak kan, saudara. Nah, jadi nggak cukup hanya berdasarkan percaya diri saja, saudara. Tapi kita harus kembali kepada Alkitab dan kita sesuaikan hidup kita seperti apa yang Tuhan inginkan, menjadi mempelai perempuan bagaikan Yerusalem baru yang ada ciri-ciri, ada karakternya. Ya, ini adalah rupa kita yang seharusnya.
Yerusalem baru ini adalah rupa saudara dan saya. Kita harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya, percaya Tuhan itu baik, tapi nggak mau menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Aku mah orangnya apa adanya begini aja ya. Nggak cukup saudara, seperti itu. Kita harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yerusalem baru dikatakan gunung yang tinggi. Nah jadi kita harus jadi gunung yang tinggi. Harus mengerti kan apa makna rohaninya. Gunung yang tinggi di sini adalah secara rohani. Kita udah bahas minggu kemarin. Nah, apa? Apakah kita sudah menjadi gunung yang tinggi? Nah, apa makna rohaninya dari kita sebagai Yerusalem yang adalah gunung yang tinggi? Kita untuk mengingat apa yang kita bahas minggu kemarin kita baca lagi, saudara dulu, lalu apa enggak ladies first, habis itu yang ayat berikutnya gentleman ya. Satu, dua, tiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, yang laki-lakinya kemana ini? Oke. Nah, jadi gini saudara, ya, supaya saudara nggak los, kembali lagi Yerusalem baru, oke? Di ayat 10 dikatakan, gunung yang besar lagi tinggi. Ya. Itu kota kudus. Itu Yerusalem yang turun dari sorga. Jadi Yerusalem yang turun dari sorga, apa karakteristiknya? Gunung yang besar lagi tinggi. Jadi waktu kita baca Yesaya 2 ayat 2 sampai 3, ini bukan gak ada hubungannya. Ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan gunung yang tinggi tersebut. Ya. Gunung yang tinggi itu apa sih? Di sini dikasih tahu. Di sini kasih tahu. Ya. Rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu. Hulu ini puncak yang tertinggi. Di hulu gunung-gunung. Jadi ada banyak gunung-gunung. Nah di gunung yang paling tinggi. Di gunung yang paling tinggi dari antara gunung-gunung yang lain. Hulu yang tertinggi. Itu ada rumah Tuhan di situ. Jadi gunung yang tinggi itu apa? Sama dengan rumah Tuhan. Oke? Gunung di hulu artinya tertinggi. Itu adalah rumah Tuhan. Itulah Yerusalem. Nah, lihat di ayat 3. Ayo kita naik ke gunung yang tertinggi itu yuk. Terus gunung yang tertinggi itu dikatakan apa? Sion. Gunung yang tertinggi itu dikatakan apa? Yerusalem. Nah, jadi saudara bisa lihat hubungan dari Wahyu 21, Yesaya 2, ini hubungannya. Bukan kebetulan, bisa aja cari-cari gunung di Alkitab, sambung-sambungin ke Yerusalem, Yerusalem baru. Kenapa? Karena sejujurnya waktu kita nggak mengerti arti rohani melalui Alkitab, kalau saya dulu, nggak tahu saudara ya, baca Yerusalem baru turun dari sorga, nanti di akhir zaman akan ada satu pulau, yaitu kota yang megah, yang datar, akan turun, teng, 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 seng gitu. Wow, gitu. Kalau saudara pernah dikasih buku sama Saksi Yehova kan mereka suka ngelukis-ngelukis gitu. Ada jemaat kudus melihat turun seperti itu. Hurufiah. Tapi Tuhan mau kasih tahu artinya. Oh, ini artinya Yerusalem baru yang pertama artinya gunung, gunung yang tinggi. Jadi nggak kebetulan kan gunung yang tinggi ini di Yesaya 2 ayat 2 dikatakan rumah Tuhan, lalu di ayat 3 di gunung yang tinggi yaitu yang ada rumah Tuhan juga disebut Yerusalem. Mantap ya, Saudara ya. Tahu ya, ini yang dimaksud adalah
Yerusalem baru. Itu seperti apa? Gunung tertinggi, rumah Tuhan. Nah, ini apa maksudnya? Ini bukan tertinggi secara hurufiah karena Yerusalem hanya 750 meter di atas permukaan laut, Bukit Sion yang ada di Yerusalem. Tapi yang tertinggi adalah Gunung Everest 8.000 sekian ratus meter di atas permukaan laut. Bedanya lebih dari 10 kali lipat. Jadi ini yang dimaksud bukan Gunung Everest, tapi ini makna rohani tertinggi, levelnya paling tinggi, posisinya paling tinggi, rohaninya yang dimaksud, imannya harus paling tinggi. Nah, dikatakan umat kudus di hari-hari akhir itu seperti apa? Siapa umat kudus di mata Tuhan di hari akhir? Mereka yang naik ke tempat yang tertinggi ini. Ya, mereka yang naik ke gunung yang tertinggi, yaitu ke Yerusalem, yaitu ke rumah Tuhan. Ya kan? Hari-hari terakhir ada gunung tempat yang tertinggi, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, ini umat Tuhan. Ya, banyak suku bangsa akan pergi. Yuk kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Jadi siapa? Jemaat di akhir zaman, saudara. Yang naik ke Bukit Sion. Kan ada lagunya, zaman dulu lagu rohani. Ku mendaki ke Bukit Sion gitu. Terus tinggi. Terus artinya ngumpulin duit, nabung, ziarah ke Israel yang sedang perang, saudara. Bukan kan? Ada makna rohaninya. Jadi sebagai umat Tuhan kita harus naik ke gunung yang tertinggi, yaitu Yerusalem, yaitu Bukit Sion. Secara rohani. Maksudnya apa, saudara? Tuhan menuntun saudara dan saya imannya naik. Saya percaya saudara di sini tidak diragukan. Semuanya punya iman. Kalau nggak punya iman, nggak mungkin mau ke sini. Belajar Alkitab lagi. Karena punya iman. Karena percaya Tuhan. Karena percaya firman Tuhan. Amin. Punya iman kan? Ada yang nggak punya iman? Nggak ada yang nyasar? Ada yang lemah imannya? Wah, cuman saya nih yang lemah iman. Saya jujur, saudara, saya lemah iman. Cuman saya ya, nggak ada lagi ya. Ada satu dari ada temennya, jadi nggak malu-maluin. Nah, kita yang lemah iman ini disuruh naik ke level yang tertinggi, yaitu iman yang tertinggi. Jadi kita baca Roma 1 ayat 17 mulai. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus hidup dalam iman. Kita udah punya iman, itu bagus. Nah, tapi firman Tuhan bilang yang memimpin dari iman kepada iman. Ya, jadi imannya tuh harus naik kelas, harus naik. Udah punya iman, udah cukup, udah puji Tuhan daripada mereka nggak punya iman semuanya nggak cukup, saudara. Tuhan itu memimpin kita dari iman kepada iman yang berikutnya. Sampai mana? Sampai kapan? Yuk kita baca. Efesus 4 ayat 13 mulai. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi saudara saya yang punya iman, saudara lebih kuat dari saya imannya lemah, ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, nggak masalah. Yang penting kalau kita diam saja, nggak naik tingkatan imannya, itu yang masalah, saudara. Harus naik imannya sampai satu level iman yang Tuhan inginkan, yaitu jemaat yang sejati, itu gereja yang sejati. Seluruh jemaat sampai ke iman yang Tuhan tentukan, ya, pengetahuan yang benar tentang Yesus, kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti sampai levelnya jadi serupa dengan Yesus. Dewasa imannya sampai penuh, sampai tidak ada celah. Dipenuhi dengan iman, pertumbuhannya sampai puncak. Ada yang seperti ini? Boleh lambaikan tangan yang seperti ini ada? Nggak ada. Benar. Nggak ada yang seperti ini. Terus PR kita berarti masih banyak, saudara.
Kita harus mendaki ke sini. Nah, berapa banyak yang kita bangun pagi ini, oh haleluya saya diberkati. Saya sudah cukup, saya puas. Gak ada lagi apa itu hal-hal yang harus saya perbaiki. Saya sudah benar. Mungkin kita nggak ngomong seperti itu, tapi fakta bahwa kita nggak peduli imannya harus bertumbuh ke level iman yang lebih tinggi itu apa ya? Terus saya harus bagaimana? Fakta kita nggak memperdulikan kehidupan iman kita, kita merasa diri kita udah puas. Kita merasa diri kita udah cukup. Padahal yang Tuhan mau apa, saudara? Sampai tingkat tertinggi. Nah, di hari-hari akhir, umat kudus yang sejati naik terus sampai ke level yang tertinggi. Ya, banyak suku bangsa akan pergi. Naik, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ya. Nah, kehidupan iman, saudara ya, tolong dicatat, adalah kehidupan yang menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, jadi kita posisi imannya ada di mana aja kita nggak tahu, itu masalah, saudara. Kenapa? Karena waktu hidup kita di dunia ini kesempatan terakhir yang singkat. Kehidupan iman kita harus sampai garis finish. Harus sampai garis akhir. Pastikan itu. Terus kehidupan iman kita, Tuhan Yesus bilang, ya, kitab Yakobus juga bilang, harus menjadi buah yang matang. Oh, saya sudah berbuah, tapi apakah sudah matang di hadapan Tuhan? Harus menjadi buah yang sempurna, harus menjadi buah yang penuh atau yang utuh. Ini dikatakan di Yakobus 1 ayat 4, Yakobus 1 ayat 4, Lukas 8 ayat 14 sampai 15, Lukas 8 ayat 14 sampai 15, Matius 7 ayat 19. Matius 7 ayat 19. Jadi semua maknanya sama. Harus sampai ke puncak, harus sampai kedewasaan kepenuhan Kristus, harus istilahnya kalau buah itu matang, harus kalau istilahnya buah itu sempurna, harus penuh. Emangnya kenapa kalau enggak? Kalau enggak ditebang dan dibakar. Ya kan? Harus sampai ke garis akhir. Emangnya kenapa kalau enggak? Ya. Umat Tuhan yang mengundurkan diri dari kehidupan iman yang dituntun sampai ke puncak iman tapi mengundurkan diri binasa kata Alkitab. Nah, jadi ini sangat menyeramkan sekali. Nah, pertanyaannya begini, aduh, masa sih harus se ekstrim ini ya jadi orang Kristen? Saya baru dengar deh. Harus sampai kayak begini. Kalau enggak istilahnya ditebang, dibakar di api kekal. Loh, yang tadi disampaikan kan itu firman yang Tuhan Yesus sampaikan, firman yang para rasul sampaikan. Kita nggak bisa melawan kan, saudara. Nah, pertanyaannya, gimana? Mana mungkin saya bisa seperti ini? Saya begini aja udah bagus dibanding saya dulu. Tapi ya masih tetap tidak banyak yang tidak sesuai dengan firman. Jauh dari kata sempurna kalau dibandingkan dengan apa yang firman katakan. Gimana caranya? Siapa yang sanggup? Gak ada yang sanggup jawabannya, saudara. Manusia gak sanggup. Nah, maka dari itu Tuhan tuntun kita. Ayo naik, naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan, ke Yerusalem, Bukit Sion. Ya. Nah, kalau misalkan kita taat saja naik ke rumah Tuhan, ke Yerusalem, ke gunung yang tertinggi, ya, apa? Gunung yang tertinggi, rumah Allah, rumah Tuhan. Maka Tuhan akan membuat iman kita menjadi seperti yang diperintahkan, seperti yang Tuhan inginkan, seperti kehendak-kehendak Tuhan yang kita lihat ayat-ayatnya ini. Ya. Asalkan kita mau dituntun ke gunung tersebut. Kenapa? Karena dikatakan, ayo kita naik ke gunung Tuhan. Apa rahasianya kalau pergi ke gunung ini kita imannya bisa ada di puncak, saudara? Karena di gunung ini Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ya, jadi harus dimulai dari diajar dulu. Ya, anak kecil cita-cita jadi pilot, jadi astronot, jadi apapun itu, jadi dokter, jadi insinyur. Gimana?
Tahap awalnya gimana? Ya sekolah dulu dong. Kalau dipikir-pikir, waduh hebat banget kok bisa kayak begitu. Ah saya mah nggak mungkin bisa. Bisa. Dimulai dari belajar dulu. Nah jadi naik ke gunung Tuhan, yaitu rumah Tuhan, itu ngapain sih? Tuhan mengajar ya kita tentang jalan-jalannya. Dimulai dari diajarin dulu. Lalu setelah diajarin yang luar biasa, supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi ini siapa yang membuat pada akhirnya bisa sampai di puncak iman seperti ini, bisa hebat imannya, hebat rohaninya? Tuhan, saudara. Tuhan. Tinggal nurut aja, tinggal jalani aja, tinggal pergi ke sana. Tuhan ajarin kita dan kita berjalan menempuhnya. Nah ini ada sebabnya, ada sebabnya. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke puncak di mana ada rumah Tuhan yaitu Yerusalem, di sini di Sion di Yerusalem, Yerusalem Sion sama ya. Sion ada di Yerusalem. Keluar pengajaran, firman Tuhan ada di situ. Jadi artinya apa Saudara? Kita ikuti saja, nurut aja, udah jalan ke rumah Tuhan. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Bagaimana iman kita mau naik? Bagaimana kita sadar posisi iman kita di mana tanpa kita menerima firman? Jadi kuncinya di rumah Tuhan, di akhir zaman Tuhan anugerahkan yang namanya rumah Tuhan di puncak gunung untuk kita rajin belajar firman dari Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita menempuhnya. Nah, ini nubuatan. Nubuatan ini Tuhan berbicara di beda zaman, poinnya juga sama. Ini dijelaskan di kitab Wahyu pasal 14. Kisah yang sama. Kita lagi bicara Wahyu 21 kan. Nyambung ke Yesaya, nyambung ke kitab Wahyu tapi pasal yang lain pasal 14. Temanya sama. Dikatakan di Gunung Sion ada 144.000. Ya, ada 144.000 di Gunung Sion. Simbol jemaat kudus di akhir zaman. Nah, seperti apa jemaat kudus yang disimbolkan sebagai 144.000 di Gunung Sion ini? Di dahinya termetrai nama Tuhan dan nama Bapa, nama Yesus dan nama Bapa. Ya, ini dicatat di Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1, ya, termetrai nama Tuhan dan nama Bapa ada di Gunung Sion. Terus nama Tuhan dikatakan di Wahyu 19 ayat 13, firman Allah, firman Tuhan. Nama Tuhan ialah firman Allah. Nah, jadi di dahi 144.000 yang ada di Bukit Sion yang dimaksud di sini juga sama, topiknya sama, poinnya sama. Mereka di dahinya dimetraikan, ditulis ada firman Tuhan, yaitu nama Tuhan, firman Tuhan. Nah, maka Alkitab kasih tahu di ayat yang lain seperti di Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 8 ayat 10, siapakah umat sejati? Umat Tuhan sejati adalah yang di akal budinya ditaruh, ditulis firman Tuhan dan di hatinya ditulis hukum Tuhan. Ya, Tuhan taruh akal budi, otak, pikiran, hukum Tuhan, dan hukum Tuhan ini juga ditulis di hati. Ya, di pikiran, di hati ada firman, dipenuhi oleh firman. Itulah umat Allah dikatakan di ayat tersebut. Kita jadi orang percaya Yesus malas belajar firman, memetraikan firman. Ya, malas. Apakah kita umat Tuhan yang sejati? Ya. Nah jadi kuncinya apa saudara? Kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup bisa imannya sampai puncak. Tapi kita disuruh naik ke gunung, yaitu rumah Tuhan, bait suci,
yang tertinggi melebihi gunung-gunung yang lain. Gunung simbol dari rumah Tuhan, gereja. Ya, ada banyak sekali gunung-gunung, ada banyak sekali bait suci. Tapi kita harus perginya ke yang paling tinggi. Pilih yang paling tinggi, yang ada apanya, yang diajar jalan-jalannya. Amin. Yang keluar pengajaran dan firman Tuhan. Kita pilih ke situ, ke level yang tertinggi. Ada macam-macam levelnya. Ya. Seperti sekolah, ada banyak levelnya. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, yang paling gampang. Aduh, anak-anak SD ini udah mulai susah. Ah, coba kalau zaman TK itu gampang banget. Sekolah cuman main-main aja kerjaannya. Happy-happy, nyanyi-nyanyi. Ya. Sama, gereja juga ada tingkatannya. Saudara. Coba anak TK suruh kuliah di universitas S3 nangis. Kenapa? Suruh nulis aja udah males dia nggak mau. Ya memang ada anak yang suka nulis gitu. Tapi kan berat suruh baca, suruh nulis, suruh nyatat kayak begitu. Nah gereja ada tingkatannya. Nah kita di akhir zaman, oke, kita udah punya iman bagus, naik tingkatan dong. Bagaimana cara kerja Tuhan? Suruh naik ke rumah Tuhan. Yang tingkatannya paling tinggi itu apa karakteristiknya? Diajarin firman Tuhan. Ya. Nah sehingga kita semua jadilah Yerusalem baru, saudara. Segala sesuatu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Ya, 1 Timotius 4 ayat 5. Mulai dari terima firman, kita jadi bisa menempuhnya. Karena kita yang tidak kudus ini dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Tanpa firman, kita nggak bisa kudus. Iman kita nggak bisa naik. Nah, jadi Tuhan kasih tahu solusinya, caranya. Coba bayangkan saudara. Bayangkan Petrus orang berdosa. Tidak berpendidikan. Boro-boro ibadah kali. Samperin Tuhan Yesus. Waduh, dia Mesias. Udah tinggalin saya. Saya orang berdosa, saya nggak layak. Seorang Petrus, nelayan yang tidak sekolah. Seorang Petrus yang emosinya, waduh, menyeramkan. Sampai potong-potong kuping orang sampai kayak begitu. Apakah Petrus mantan preman di Galilea? Gitu ya. Dia premannya gitu. Macam-macam keluar. Pedang, pisau, tebas kuping. Bukan nonjok ya, tebas kuping. Serem banget orang kayak begini. Ya. Yesus dimarahin sama Petrus. Bayangkan, kalau Petrus nggak ketemu Tuhan Yesus, dia mau jadi apa, saudara? Nah, kita jangan menyerah. Saya yakin saudara dan saya latar belakangnya, khususnya saudara ya, saya sih enggak. Latar belakangnya, luar biasa, lebih berpendidikan, lebih bermoral, lebih baik. Petrus aja yang udah nggak ada harapan kayak begitu, yang udah tinggalkan aku orang berdosa Tuhan, bisa jadi seorang yang luar biasa, kudus, dipakai Tuhan, jadi martir, hebat kan? Menginjil, ajarin firman, menggembalakan, nyari domba-domba. Luar biasa. Seorang Petrus kok bisa kayak gitu sih? Karena dia dekat sama Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, menerima firman Tuhan. Ya. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajari segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, telah kuperintahkan kepadamu. Petrus terima firman terus setiap harinya selama 3 tahun. Saudara. Apa sih yang mengubah Petrus? Firman Yesus dan doa Yesus. Masa sih kita yang lebih saudara ya, maksud saya, saudara yang lebih baik dari Petrus, nggak bisa saudara. Ya harus bisa dong. Tapi kan kita karena imannya ngaco gitu. Saya mah sampai kapanpun nggak akan jadi kudus lah seperti yang di Alkitab bilang. Enggak lah, saya mah gini aja. Udah bohwat saya mah hidupnya. Ya udah nggak bisa dirubah gitu. Itu iman yang salah. So, Petrus aja kok bisa gitu. Masa
ayat-ayat yang tadi kita baca di Roma, di Efesus, saudara nggak bisa genapi. Ya, imannya harus bangkit, amin. Harus percaya. Ikut aja, seperti Petrus ikut Yesus, yang nggak benar jadi benar gitu, saudara. Ikut aja. Yesus bilang, perkataanku adalah roh. Ya, perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi Petrus terima perkataan Yesus, terima Roh Kudus, itu hidup. Firman itu hidup, firman itu berkuasa. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu hidup, firman itu punya kuasa. Ya, kita yang terima firman akan mengubah kita semua. Coba lihat jalannya, saudara. Pergi ke rumah Tuhan, belajar firman, ya, kita jadi berjalan menempuhnya. Amin. Nah, ini caranya. Udah nggak ada cara lain. Sorry, saudara, nggak ada cara lain. Ikuti aja. Ya, Petrus nggak ada cara lain. Dia mau kayak begitu. Kalau dia nggak ikutin jalan Tuhan, dia nggak bisa. Jadi jangan tunda-tunda. Mari kita baca Efesus 3 ayat 9 sampai 10. Mulai. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dari dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat atau gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Nah, jadi Tuhan bekerja melalui eklesia yang artinya gereja. Tuhan bekerja melalui gereja. Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih tugas kepada gereja. Untuk apa? Untuk kasih tahu berbagai ragam hikmat Allah, ya, yaitu apa? Isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Ya, penyelenggaraan pekerjaan, ya, sistem kerja Tuhan, administrasi Tuhan, rahasia kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah, itu maksudnya penyelenggaraan, pemeliharaan Tuhan yang rahasia. Yang selama ini kita peduli amat, Tuhan mau ngapain, Tuhan mau gini, maksud Tuhan ini itu. Udah hidup simpel aja. Yang penting kita jalani hidup, kalau ada masalah kita cari Tuhan. Ya, fokusnya nggak peduli kehendak Tuhan kalau gitu, sudah. Hanya kehendak sendiri saja. Bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Lawan kata dari melakukan kehendak Bapa itu melakukan kehendakku sendiri. Jadi dari bangun tidur sepanjang setahun ini nggak kerasa, bulan 11 sudah mau beres. Aku dan aku, kehendakku, kehendak Tuhan nggak mau tahu. Bible study itu kan belajar kehendak Tuhan karena firman itu adalah Allah. Jadi belajar firman, belajar kehendak Tuhan. Enggak ada. Enggak tergerak, enggak terpanggil, bukan karunia saya. Loh, apa-apaan? Enggak boleh kita bicara kayak gitu, saudara. Nah, Tuhan mau kasih tahu rahasia ini. Tuhan pakai apa? Eklesia. Itulah tugas gereja. Memberitahu kehendak Bapa, bukan memberikan solusi untuk kehendak pribadi jemaat. Itu yang laku ya. Ya dong. Sepi kan hari ini, saudara? Coba kalau misalkan kita rubah temanya. Dan jangan saya nggak terkenal. Kita rubah. Nabi dari mana gitu ya. Dari Israel ke atau dari Amerika, dari apa. Menyembuhkan segala jenis penyakit. Memberikan jalan keluar dalam seluruh masalah apapun. Dijamin hadirilah, kursi terbatas. Penuh langsung. Ya kan? Kehendak sendiri yang dicari. Nah, gereja bukan untuk memberikan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Yaitu isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Tuhan mau singkapkan ini. Inilah fungsi dari gereja. Inilah gereja yang sejati. Contoh, gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula, gereja yang jelas ini legit, valid di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Ya, kurang lebih ngapain sih kerjaan mereka? Apa aktivitas gereja mula-mula? Kita baca. Contohnya aja di sini, Kisah 5 ayat 42 mulai. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. KKR.
praise and worship 24 jam. Apa saudara? Melanjutkan pengajaran. Bahasa Sundanya unggal poe. Setiap hari Bible study. Nah, contoh 2000 tahun yang lalu, saudara jadi warga negara Israel, rakyat Israel, orang di Yerusalem mungkin mau ke gereja yang kayak begini? Ngapain sih kerja? Belajar terus capek hidup udah susah, pusing, tambah harus belajar lagi. Nah ini gereja mula-mula. Ini gereja minoritas. Ini gereja yang dianiaya. Ini gereja yang dicap sesat. Lucu kan? Dicap sesat, dianiaya. Padahal sesuai firman. Tapi yang tidak sesuai firman, yang sesuai dengan keinginan kehendak para jemaat yang terkasih, itu yang laku. Itu yang mayoritas. Ya, itu yang dianggap benar. Mega church istilahnya kalau sekarang. Ada dua aliran. Saduki Farisi. Tapi yang benar malah dianiaya. Dianggap sesat. Nah jadi Yerusalem baru, saudara dan saya, ada di puncak gunung yang tertinggi. Tuhan kasih tahu caranya dengan detail hari ini. Ya, kiranya kita semua dapat percaya dan segera meresponinya. Amin. Lalu yang kedua, Yerusalem baru memiliki iman sejati yang tidak tergoyahkan. Ya. Iman sejati itu harus disertai dengan tindakan. Harus lulus ujian. Baru Tuhan akui. Oh benar, itu iman yang sejati. Nah kita udah bahas ini minggu kemarin. Lanjut. Yerusalem baru memiliki tembok yang besar dan tinggi. Nah, jadi saudara dan saya, kita adalah bait suci Tuhan. Ya, tidakkah kamu sadar bahwa kamu adalah bait suci Tuhan? Roh Tuhan tinggal dalam kamu. Ya, ya barang siapa mengotori, kalau terjemahan aslinya mengotori bait suci, Tuhan akan binasakan. Jadi kita adalah bait suci. Bait suci ini bukan cuma sekedar buka tangan nyanyi, ya. Terus nyanyi akulah bait sucimu Tuhan gitu ya. Tapi bait suci ini harus ada wujudnya. Karakteristiknya memiliki tembok yang besar dan tinggi. Tembok yang besar dan tinggi. Ini ada makna rohaninya. Di Yeskiel 42 ayat 20. Yeskiel 42 ayat 20 minggu kemarin kita sudah bahas. Untuk memisahkan yang tidak kudus dari yang kudus. Yang tidak kudus tidak boleh masuk. Ya, jadi temboknya harus besar, harus kuat, harus tinggi. Ini berbicara seperti tembok pertahanan militer yang kuat. Kenapa? Karena iblis 24 jam nonstop ingin menghancurkan bait suci kita. Ingin menabur benih lalang. Ingin menabur dosa. Jadi kerjaan iblis semakin hebat, semakin kuat, semakin dahsyat. Tembok kita pun harus semakin besar, harus semakin tinggi. Jangan kasih celah untuk iblis. Temboknya jangan tipis-tipis, jangan pendek-pendek. Nanti begitu mudah dosa masuk ke dalam hidup kita. Nah ini yang harus kita jaga sebagai bait suci. Nah minggu kemarin sampai sini kita lanjut ya. Sekarang yang keempat, Yerusalem baru berhias atau berdandan dengan segala jenis permata. Siapa di sini yang suka aksesoris permata tapi yang asli? Mungkin ada yang suka permata, boleh bagi sedikit dong. Lumayan ya, segram 2 gram juga. Boleh saya terima. Mintalah maka akan diberi. Canda. Oke. eh Yerusalem baru itu apa saudara? Pengantin kan? Saudara dan saya. Kita disuruh dandan loh. Ya bukan secara hurufiah. Kita disuruh berhias. Dengan apa? Dandannya juga udah dikasih instruksi yang jelas. Dengan semua jenis permata harus kita pakai. Ya. Mari kita baca. Wahyu 21 ayat 2 mulai. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah berdandan. Kita harus berdandan ya. Yang laki-laki juga. Ayo jangan malu-malu. Bukan pakai lipstick maksudnya ya. Berdandan secara rohani. Kita kan cowok cewek sama mempelai Kristus ya. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 ladies first, habis itu yang pria 2 3.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan kita rohani, secara rohani, ya, yang tidak kelihatan, berasal dari roh, ya, roh Tuhan, roh kudus. Lalu ayat 5 sama-sama mulai. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Pengantin perempuan Yesus Kristus berhias, berdandan secara batiniah, tunduk kepada suami kita siapa? Yesus. Ya. Rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan gereja atau jemaat. Maksudnya Kristus suaminya, gereja jemaat saudara saya adalah istri. Ya, kan udah bosan ngedengarkan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Rasul Paulus bilang di Efesus 5, hubungan Kristus dan jemaat. Ya, hubungan kita harus tunduk sama suami, sama Yesus. Kita nggak bisa lawan saudara. Apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan, ya kita hanya bisa ikuti, tunduk. Suruh berdandan dan tunduk. Ya. Yerusalem baru harus berdandan secara batiniah di dalam roh itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Nah, dijelaskan di Wahyu 21 ayat 19 sampai 21, ya, 19 wanita, 21 sampai 21 dan seterusnya, 23 mulai, dan dasar-dasar tembok kota itu. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, dan yang kesebelas batu lasuardi, yang kedua belas batu kecubung, 21 wanita. Nah, Yerusalem baru berdandan dengan 12 jenis permata. Seluruh jenis, segala jenis permata. Ada 12. 12 jenis permata. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyak, selusin. Banyak. Ini secara rohani. Secara rohani, secara iman, buah iman yang indah di mata Tuhan. Permata di mata Tuhan. Kan ada istilahnya. Engkaulah mutiara hatiku, ya kan? Kan itu kan simbolis kan. Oh, engkau begitu indah. Bagiku engkau bagaikan permata, mutiara, emas 24 karat. Biasanya laki-laki zaman dulu merayu seperti itu, surat. Jadi di mata Tuhan, umat kudus Yerusalem baru itu indah sekali. Segala jenis permata itu simbol dari umat kudus. Buah iman yang betul-betul indah di hadapan Tuhan. Ini bisa dihasilkan bukan dengan tiba-tiba. Ya. Ini harus melalui proses. Prosesnya harus dengan api. Harus diproses dengan api. Pencobaan. Baru bisa jadi permata-permata yang indah. Iya dong, semua jenis permata batu-batu akik ini ceritanya, ini kan harus diprosesnya luar biasa. Sehingga iman kita yang gak sempurna ini Tuhan mau sempurnakan. Tuhan mau murnikan. Tuhan mau membuat secantik-cantiknya. Nah itulah Yerusalem baru, saudara dan saya. 1 Petrus 1 ayat 7 sama-sama mulai. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya, ini berbicara mengenai akhir zaman, kedatangan kedua, kita ini harus melalui tahap proses pemurnian iman kita, ya, untuk menyambut Tuhan yang datang. Bukan datang gitu aja, inilah diriku apa adanya gitu, nggak boleh. Saudara. Harus kita persiapkan dengan apa? Harus melalui api pencobaan, baru bisa menjadi seperti ini. Kita baca Ayub 23 ayat 10. Mulai, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu, ini bukan Tuhan kurang kerjaan, biarin si iblis betul-betul menghabisi segala-galanya dari diri Ayub, kecuali nyawanya. Ini enggak terjadi tanpa sebab, tanpa makna. Ada sebabnya, ada maknanya, dan Ayub mengerti ini. Ini jalan hidupku ini yang luar biasa diuji. Untuk apa? Supaya aku jadi emas. Sebelumnya Ayub kan bukannya udah baik, ya oke, tapi belum jadi emas. Saudara. Saudara juga baik kok, kayak Ayub, amin. Tapi belum jadi emas, sorry. Kita harus diuji dengan api. Baru jadi emas. Harus melalui proses pemurnian supaya jadi permata. Baru Tuhan mengakui. Yerusalem baru, mempelai, pengantin, anak domba Kristus. Ada berapa permatanya? Berarti proses pemurnian pengujiannya pun nggak cuma sekali, nggak cuma dua kali. Kok ada lagi sih ujiannya? Loh, ada lagi kok lebih berat. Wah, kok ini hidup nggak beres-beres ujiannya? Tidak sedikit. Saudara, saudara pernah menyadari nggak, kan banyak orang kan udah nggak sanggup, terus banyak yang bunuh diri atau bahkan udah dalam hati, kalau gini mah saya mah nggak mau hidup loh, udah bosan hidup, buat apa hidup juga kayak begini, mentalnya udah pengen mati aja lah gitu. Saudara, kalau boleh jujur, saya tanya, ada yang betah nggak sih hidup di dunia? Saudara happy kan? Oke, sedih kan? Nah, happy sama sedih banyakan mana? Kesel sama puas gembira banyakan mana, saudara? Apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi kenapa Tuhan mengasihi aku? Katanya Tuhan mengasihi aku, sangat mengasihi aku. Sehingga sampai dikorbanin anaknya yang tunggal buat aku. Kenapa Tuhan izinkan aku hidup di dunia yang gak enak ini? Kenapa Tuhan izinkan aku hidup di dunia yang penuh dengan segala macam masalah yang gak pernah selesai masalahnya? Ya kenapa ada begitu banyak sakit, ada begitu banyak hal-hal yang buruk, malapetaka. Katanya Tuhan baik. Emang Tuhan gak sanggup membuat saudara habisi semua masalahnya, udah selesai, nggak ada masalah lagi? Tuhan lebih dari sanggup kok. Kenapa Tuhan izinkan? Pertanyaannya bukan sia-sia tanpa tujuan, tanpa makna, bukan, ya, semuanya agar kita bisa menjadi seperti permata. Gimana kita mau jadi permata yang indah kalau tidak melalui peleburan api? Gimana kita bisa melewati ujian peleburan api kalau kita semua di sini nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja? Semua baik. Amin Tuhan. Tolong buat semuanya baik. Aku mau bahagia. Tapi kok enggak sih gitu kan. Kalau misalkan semuanya baik-baik aja. Saudara pensiun di Swiss. Udara bagus. Semua bagus. Semua sehat. Mana bisa diuji saudara. Nah jadi semuanya harus melalui pemurnian. Tanpa terkecuali siapapun. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya, segala suku, segala bangsa, segala status, semua harus. Dan kita semua harus melaluinya sampai akhir. Jangan menyerah. Karena yang tidak menyerah sampai akhir akan menerima apa? Mari kita baca Yakobus 1 ayat 12 mulai. Berbahagialah orang
Ya, jadi semuanya harus melewati ujian api. Nah, yang tahan sampai akhir, yang melalui proses sehingga imannya semakin murni, semakin dikuduskan, semakin dibersihkan, akan menerima mahkota kehidupan. Yang enggak, ya enggak menerima mahkota kehidupan. Ya intinya gugur imannya. Ya, enggak sampai destinasi akhir. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan, saudara, di Lukas 21 contohnya ya, Lukas 21 ayat 26, ayat 35, ya Lukas 21 ayat 26, ayat 35, semakin menjelang akhir zaman, semakin dekat akhir zaman, tingkat penderitaan di dunia semakin besar, semakin banyak, semakin berat dan mengglobal. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan aku di akhir zaman yang semakin gak enak ini, dan kita sudah bisa mulai merasakannya. Bumi udah semakin rusak, semakin hancur dalam seluruh aspek. Kenapa Tuhan? Ya, itu kata Tuhan Yesus, semakin gak baik keadaannya dan semakin parah, sangat parah, sampai kesengsaraan yang terbesar yang belum pernah terjadi di masa lalu dan tidak akan pernah terjadi lagi di akan datang. Nah, itulah masa akhir zaman. Dunia yang sekarang saudara dan saya sedang hidupi. Ya, kita, kita tahu kitab Wahyu mayoritas tentang akhir zaman. Ya, mayoritas tentang akhir zaman. Isinya apa? Waduh, malapetaka demi malapetaka, penderitaan demi penderitaan. Hal-hal yang ekstrim, yang jelek, yang ekstrim, yang menyeramkan terjadi. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, ini kan mengglobal. Semua orang di akhir zaman, semua orang mulai dari orang berdosa sampai jemaat kudus, sampai orang percaya yang beriman sekalipun akan mengalami penderitaan-penderitaan yang sudah dinubuatkan ini tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ya. Saya imannya orang percaya akan tidak melalui masa penderitaan ini. Itu iman saya, imanmu mau begitu, kasihan deh lu. Ya, coba kita lihat Alkitab. Kita baca Wahyu 7 ayat 14 mulai. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Keluar dari kesusahan yang besar. Artinya apa? Melalui kesusahan yang besar. Keluar, menang. Dia melaluinya, mereka melaluinya, saudara. Umat Tuhan, orang percaya, kesusahan besar, great tribulation. Sangat besar terjemahan aslinya. Kesusahan yang sangat besar yang dikhususkan untuk akhir zaman yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Enggak ini mah orang-orang yang tobatnya telat, diartikan seperti itu. Ya, oleh banyak aliran Kristen. Tidak, saudara. Ini bukan cuman sekedar, itu yang tobatnya telat. Kalau yang tobatnya telat ya di rapture. Muntah di rapture, Tuhan kasih kesempatan kedua. Kesempatan kedua ya mengalami kesusahan. Orang-orang menerjemahkannya seperti ini, saudara. Tapi nggak cocok sama apa yang Yesus katakan. Nah, kita lihat dengan cepat ya. Matius 24 ayat 21, 22, 29, 31. Pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi, masa kesengsaraan yang sangat besar. Oke? Masa itu. Nah, di masa itu ketika ini terjadi, kalau tidak dipersingkat, gak ada yang bisa selamat. Tapi karena orang-orang pilihan, ada orang-orang pilihan. Ada orang-orang pilihan di masa siksaan yang dahsyat. Karena Tuhan tidak mau orang-orang yang pilihan ini ikut binasa. Sehingga waktunya dipersingkat. Jadi orang-orang pilihannya ada nggak di sini, saudara? Ada nggak? Ada kan? Ada. Nah, lalu kita lompat supaya cepat. Segera sesudah siksaan pada masa itu, setelah
kesengsaraan yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Setelah itu, ya, matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang jatuh dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30, waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, yang kita sebut sebagai rapture. Kapan rapture-nya? Kapan? Bisa bikin teori yang melawan firman Yesus? Iman-iman apa itu? Ya, iman yang salah, ya, setelah siksaan itu. Jadi janganlah kita mau ditipu-tipu, ya, supaya kita dibuat nyaman. Saya mah nggak khawatir. Nah, sehingga orang yang seperti ini itu akan gugur imannya, akan gugur imannya. Orang-orang yang seperti ini, maksudnya yang nggak ngerti cara kerja Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan itu seperti apa. Pertama, pasti akan gugur imannya. Kedua, tidak mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Seolah-olah kalau di zaman itu tenang nggak ada lah air bah, kita orang percaya. Kan orang percaya banyak di zaman nu. Gak usah kayak kamu. Dari sekian banyak orang percaya cuma 8 yang selamat. Ya, gak usah. Sehingga tidak mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Seperti zaman nu demikianlah akhir zaman kata Tuhan Yesus. Sehingga banyak yang gugur. Ya, ini orang-orang pilihan ini. Masa orang-orang pilihan yang baru tobat gitu ya. Jangan diterjemahkan secara seenaknya gitu. Nah, kalau kita lihat tuntunan Tuhan ke sorga ya. Tuntunan Tuhan ke sorga itu bagaimana? Kan saudara dan saya mau dituntun ke sorga kan. Untuk dari sini kita supaya cepat ya. Dari sini kita baca. 2, 3. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami apa? Banyak sengsara. Bukan nggak ada tujuan, bukan kurang kerjaan. Karena ini adalah apa saudara? Pemurnian iman. Api ujian yang memurnikan iman kita sehingga secara rohani kita punya 12 batu permata, pengantin yang berdandan untuk Tuhan Yesus. Wow, imannya cantik sekali di hadapan Tuhan. Indah sekali. Ya. Ini bukan kurang kerjaan, nggak ada tujuannya, ngapain sih harus sengsara? Ini aliran Kristen sengsara. Aku tolak, aku tengking, bisa? Ya nggak bisa dong. Ya. Wah ini pasti ini yayasan apa? Ini gereja apa? Ini aliran sengsara. Gue nggak mau ikut lagi deh, gitu ya. Enggak, bukan soal aliran sengsara, aliran makmur dan sebagainya. Kita percaya firman apa adanya. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, Tuhan memurnikan, Tuhan memproses, ya kita ikuti apa adanya. Ya kita nggak juga nggak nolak berkat kok. Ya, cuman kalau Tuhan mau kasih kita berkat rohani jadi 12 batu permata, masa kita abaikan, saudara? Nggak bisa kan? Nah, jadi eh, sedikit lagi ya, dikit lagi, beberapa ayat lagi. Kita baca supaya kita bisa mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita malah bergembira. Tolong bantu baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, 2, 3 mulai. Min, min. Jadi kenapa sih akhir zaman menyeramkan? Kenapa sih akhir zaman banyak malapetaka-malapetaka yang begitu mengglobal dan kita udah belajar ada perang apa segala macam gitu, kelaparan dan sebagainya. Kenapa sih? Ya, sekarang saudara semoga udah ngerti dan bukan "Eh, jangan terjadi, aku tengking." Bukan kayak begitu, saudara. Maksud semuanya supaya iman kita hidup bahkan murni. Bahkan murni itu kan bersih.
pure. Berarti yang impurities, yang zat-zat atau logam-logam yang lain itu dibersihin. Tuhan mau iman kita, kekudusan kita, luar biasa. Dan ini hanya bisa dengan api. Ya. Sehingga ini mempersiapkan ketika Tuhan datang menjemput kita. Amin. Jadilah mempelai yang diterima sama Tuhan, yang berdandan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 12 batu permata. Ya, bukan kita berdandan dengan cara gitu ya, cara Tuhan. Nah, maka kita disuruh ikuti. Coba, nabi-nabi mana ada yang gak melalui penderitaan? Nabi-nabi menderita luar biasa. Nah, kita disuruh ikut teladannya, suruh ikut teladannya. Kesabaran para nabi. Terus disuruh mencontohi siapa? Ya, mulai dari sesungguhnya kita baca 2-3 mulai. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita disuruh ikuti teladan, ini perjanjian baru ya, by the way. Suruh ikuti teladan Ayub. Siapa saudara? Ayub. Nah, kalau saudara pengen tahu 12 batu permata itu seperti apa, kalau dihidupkan, kalau difilmkan, kalau dinyatakan dalam contoh seseorang yang punya 12 batu permata, dia adalah Ayub, saudara. Ya. Nah, jadi minggu depan kita mau lihat kehidupan teladan si Ayub ini seperti apa. Inilah contoh orang-orang yang betul-betul dimurnikan. Secara rohani memiliki batu permata, bagaikan emas yang murni. Ya, hari ini kita sampai di sini dulu. Ya, Ayub pada akhirnya menerima berkat 2 kali lipat kan, saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih karunia Tuhan malam hari ini di Bandung dan di luar kota Bandung, dimanapun kami berada. Semua karena anugerah tuntunan Tuhan. Kami ada di sini ya Bapak. Tolong Bapak, iman kami yang lemah ini, tolong kuatkan, tolong tuntun kami ke puncak imannya Bapak. Biarlah Bapak kami dapat menggenapi nubuatan firman Tuhan melalui hambamu Nabi Yesaya yang menubuatkan di hari-hari terakhir segala suku bangsa naik ke puncak hulu bukit yang tertinggi, rumah Tuhan, belajar firman Tuhan, menerima pengajaran firman Tuhan. Sehingga kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Menjalani setiap jalan-jalan firman Tuhan. Sehingga Bapak, kehidupan iman kami yang jauh dari sempurna, Engkau sempurnakan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau bentuk kami semua. Engkau pulihkan sehingga menjadi permata-permata yang indah di hadapan Tuhan. Menjadi mempelai Kristus yang sejati. Biarlah Bapa di sisa hidup kami ini yang begitu singkat, kiranya prioritas terutama dan utama yang terpenting melebihi hal-hal dunia yang fana ini, kami dapat menerima dan mengikuti setiap tuntunan firman Tuhan. Biarlah Bapak tidak ada satupun dari kami yang melewatkan ajakan tuntunan firman-Mu ini ya Bapak. Tapi kami mau mengulurkan tangan kami untuk dipegang erat oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dituntun kemanapun Tuhan mau tuntun hanya melalui firman Tuhan yang menubuatkan banyak hal mengenai diri kami sebagai umat kudus di akhir zaman ini ya Bapak. Biarlah tidak ada satupun dari kami yang ketinggalan sehingga kami semua dapat menjalani perlombaan iman sampai kepada garis akhir seperti Rasul Paulus, seperti para rasul, seperti bapak-bapak leluhur iman yang terus-menerus diproses, diuji dengan api Roh Kudus. Kiranya kami semua dapat menggenapinya juga, mewarisi iman yang sama ya Bapa, sehingga kami dapat menerima mahkota kehidupan. Tolong berkati kami, seluruh keluarga kami, seluruh anggota, sanak saudara kami ya Bapa. Berkatilah dengan berkat terbesar, berkat yang termulia, berkat yang kekal ini. Bapak kami percaya saat kami
mencari kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menambahkan, melimpahkan seluruh aspek kehidupan kami. Kiranya kami percaya dengan iman, Tuhan bekerja, kiranya kami semua dapat menerima berkat rohani, berkat jasmani yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ini adalah janji Tuhan, dan Bapak tolong pertemukan kami kembali ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah pendalaman Alkitab yang berikutnya yang Kau sediakan dengan melimpah. Ya Bapak, kiranya kami tidak melewati apapun itu ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi seperti jemaat kudus mula-mula yang tiap-tiap hari tekun berkumpul di bait suci untuk belajar firman Tuhan. Bapa, tolong sertai, lindungi dalam seluruh aspek kehidupan, dalam perjalanan, tidak ada satupun yang kekurangan Bapa. Kau berikan kesehatan yang prima di masa-masa yang tidak baik ini ya Bapa. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan anugerah yang melebihi apa yang kami bisa pikirkan, bayangkan, dan bahkan timbul dari dalam hati. Berkat anugerah besar dicurahkan kepada kami semua. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bumi seperti di sorga, berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, terima kasih, sampai jumpa lagi, tetap semangat. Sampai jumpa yang di Zoom, tetap semangat, Tuhan berkati.